Bolehkah umat Kristen mengucapkan bismillah? Bukankah bismillah adalah ucapannya orang Arab dan Islam? Bismillah dalam bahasa Indonesia adalah dalam nama Allah. Sebelum saya menjelaskan detail dari kata bismillah, alangkah baiknya klik tombol like dan subscribe agar bersama kita mengetahui tentang berita kebenaran. Pertanyaan tentang bolehkah umat Kristen mengucapkan kata bismillah ini timbul karena dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan yang dicampur adukan dengan prasangka dan sikap alergi terhadap semua yang berbau Arab dan Islam, seakan-akan yang Arab itu pasti Islam dan yang Islam itu pasti Arab. Kerancuan berpikir demikian seharusnya hilang dari pemikiran karena Arab tidak identik dengan Islam, dan orang Arab yang beragama Yahudi dan Kristen sudah ada jauh sebelum adanya agama Islam. Dan bahasa Arab sudah hadir di Timur Tengah jauh sebelum penulisan Al-Quran. Dalam Alkitab Perjanjian Lama di masa Raja Salomo, sudah disebutkan adanya raja-raja Arab, yaitu tercatat dalam kitab pertama Raja-Raja pasal 10 ayat 15. Dalam kitab Yesaya pasal 13 ayat 20 menyatakan orang Arab sebagai pengembara yang berkemah. Arabia juga disebutkan dalam kitab Yesaya pasal 21 ayat 13. Kitab Yeremia pasal 3 ayat 2 juga menyebut orang Arab yang berada di padang. Dalam kitab suci Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada orang Arab yang hadir dalam peristiwa di hari Pentakosta dan mendengar khotbah Petrus dalam bahasa Arab. Tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 11, menyatakan bahwa Rasul Paulus dalam pertobatannya ia pergi ke tanah Arab dan Syria. Dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 17 Hagar atau ibu dari Ismail yang adalah salah satu jalur nenek moyang Arab juga disebut dalam Alkitab. Gunung Sinai di tanah Arab tercatat juga dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 25. Semua yang disebutkan dalam kitab suci Alkitab ada sebelum kehadiran agama Islam di abad ke-7 Masehi. Pada konsili-konsili awal gereja Kristen mula-mula, sudah ada wakil orang Arab beragama Kristen dan beberapa uskup berbangsa Arab hadir di situ. Di tahun 225 terdapat keuskupan di Bet Katraye di wilayah Qatar. Kekristenan mengalir ke suku-suku Himyar, Gasan, Taglib, Tanuh, Tai dan Kudaa, jauh sebelum kedatangan agama baru yaitu Islam. Seorang ratu Arab, Maria namanya, beragama Kristen. Dia pernah mengundang uskup Musa untuk tinggal di tengah bangsanya. Tercatat dalam buku yang ditulis oleh Anton Wessel, berjudul Arab dan Kristen Bapak Gereja Masehi tahun 2002 halaman 33, yang dikutip dari Aziz Aatia, A History of Eastern Christianity, London, 1968, halaman 258. Sekarang bagaimana dengan ucapan bismillah yang artinya, dalam nama Allah itu? Nama Allah itu nama Tuhan siapa dan Tuhan yang mana? Tuhan orang Arab atau Allah orang Yahudi dan Kristen dalam bahasa Arab? Perlu kita ketahui bahwa dalam tanah Yahudi, kata Allah atau La, Alef Lamet He, bisa berarti sumpah. Tercatat dalam kitab pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 31 dan 2 Tawarik pasal 6 ayat 22, yang menjadi kata dasar dari kata Eloah atau Elohim. Fakta menunjukkan bahwa kata Allah atau La, yang tercatat dalam kitab Esra pasal 5 ayat 1 sekalipun ditulis dalam aksara Ibrani dimengerti dalam bahasa Aram sebagai Allah, yang artinya sama dengan Elohim dan Eloah. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini berbunyi, Basum Allah Yisrael, yang artinya dalam nama Allah Israel. Dalam kitab Esra pasal 6 ayat 14 juga ditemukan kalimat Allah Yisrael. Untuk lebih jelas lihat Interlinear Bible dalam Pasca Studi Bible. Bandingkan ini dengan Elohe Yisrael. Dalam Tanah Perjanjian Lama, sebagian kitab Esra yaitu pasal 4 ayat 8, pasal 6 ayat 18, pasal 7 ayat 12 sampai dengan ayat 26, kitab Daniel pasal 2 ayat 4b, kitab Daniel pasal 7 ayat 28,
dan kitab Yeremia pasal 10 ayat 11 ditulis dalam bahasa Aram tetapi dengan aksara Ibrani. Jadi nama Allah itu sudah lama dipakai di kalangan Israel yang berbahasa Aram di mana Ezra menuliskannya dalam suratnya. Dan ucapan Basum Allah yang diabadikan dalam kitab Ezra pasal 5 ayat 1 dalam bahasa Aram, yang dalam bahasa Arab menjadi Bismillah. Jadi sudah lama pengucapan kata Bismillah digunakan oleh orang Yahudi jauh sebelum ada agama Islam. Perlu kita tahu bahwa bahasa Aram itu salah satu nenek moyang bahasa Arab. Kelompok pemuja nama Yahweh yang sangat alergi nama Allah dalam kitab suci Taurat dan Injil, menerjemahkan kitab Ezra pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 ayat 14 yang menyebut Allah Yisrael sebagai Elohim Israel dan dalam kitab suci umat perjanjian Tuhan, menerjemahkannya sebagai Tuhan Israel. Jadi, dalam konteks ayat-ayat Ezra pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 ayat 14, sebenarnya para pemuja nama Yahweh dalam kedua kitab suci itu mengakui juga bahwa Allah adalah Elohim dan Tuhan Israel. Pada konsili Efesus tahun 431, wilayah suku Arab Harits dipimpin uskup Abdi Allah atau hamba Allah. Dalam inskripsi Zabat pada 512, diawali Bism al-Ilah atau dalam nama Allah, lengkap dengan tanda salib diikuti nama-nama Kristen. Demikian juga inskripsi al-Jimmal abad ke-6, menyebut Allahu Ghafran atau Allah yang mengampuni. Inskripsi Huran al-Laja 568, dan inskripsi lain pra-Islam dari lingkungan Kristen menggunakan nama Allah juga. Jadi, umat Yahudi dan Kristen berbahasa Arab sudah menggunakan nama Allah jauh sebelum kelahiran agama Islam, dan ucapan Bismillah sudah digunakan oleh orang Yahudi berbahasa Arab. Lama sebelum ada Islam, bahkan pada abad ke-5 sebelum Masehi sudah dituliskan oleh Ezra dalam kitabnya. Dan tentu saja orang Kristen berbahasa Arab sejak abad pertama juga sudah menggunakannya. Jadi, ucapan Bismillah sudah umum diucapkan oleh umat Yahudi dan Kristen berbahasa Arab sebelum kehadiran agama Islam dan waktu penulisan Al-Quran. Ucapan Bismillah digunakan sebagai pembuka setiap surat atau surah. Perlu saya tekankan agar dapat kita ketahui bahwa nama ilah atau Allah dalam bahasa Arab adalah padanan dari nama El, Elohim, Eloah. Dalam bahasa Ibrani Allah, Allaha, Elah dan Elaha. Dalam bahasa Aram Syria, kata sandang definitif ha dalam bahasa Ibrani tidak biasa digunakan bila menunjuk pada El, Eloah dan Elohim. Dan ucapan Bismillah sekedar ucapan peneguh iman yaitu dalam nama Allah. Kita harus sadar tentang adanya kenyataan bahwa sekarang Alkitab dalam bahasa Arab yang digunakan umat Kristen berbahasa Arab menggunakan nama Allah, versi Ezra pasal 5 ayat 1 ditulis Bismillah. Hal ini tidak berarti bahwa Alkitab bahasa Arab meniru ucapan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ucapan Bismillah menjadi pembuka setiap surah. Karena sudah terbukti umat Yahudi dan Kristen berbahasa Aram atau Arab sudah jauh sebelum Islam menggunakan nama dan ucapan itu. Saat ini bangsa Arab yang beragama Kristen jumlahnya sekitar 10 juta orang dan semuanya menggunakan nama Allah dan mengucapkan Bismillah juga. Berdasarkan pertanyaan yang disebutkan di awal video ini, bisa saya jelaskan bahwa tidak ada salahnya jika kita mengucapkan kata Bismillah atau dengan pengertian Allah Yisrael. Jika kita berhadapan dengan orang Arab atau yang beragama Islam, dan kalau kita ditanya mengapa kalian menggunakan ucapan itu, maka kita dapat menjawab bahwa dalam kitab suci Alkitab Perjanjian Lama yaitu kitab Ezra pasal 5 ayat 1 pada abad ke-6 sebelum Masehi sudah tertulis ucapan itu dalam dialek Aram yaitu Basum Allah. 13 abad sebelum Al-Quran ditulis dan 1 abad sebelum agama Islam lahir. Inskripsi Zabat dari kalangan Kristen Arab sudah menuliskan Bism al-Ilah, yang menunjukkan bahwa secara lisan ucapan itu sudah dipakai oleh umat Yahudi dan Kristen yang berbahasa Arab jauh sebelum digunakan dalam Al-Quran.
Demikian penjelasan saya tentang bismillah. Semoga bermanfaat bagi kita semua.